Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sujadi Ningsi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD dengan NIM 86030976. Di sini saya akan memenuhi tugas kedua dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Oke, baik teman-teman, cara filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama itu ada mempertahankan eksistensi. Filsafat ilmu merumuskan hakikat, objek, dan batasan ilmu pendidikan, sehingga ia tidak melebur atau kehilangan jati diri di antara ilmu yang lain. Ia menjamin bahwa pendidikan tetap diakui sebagai bidang keilmuan yang mandiri, sistematis, dan memiliki objek kajian yang jelas, seperti pada manusia, proses pembelajarannya, dan pengembangan potensinya. Oke, untuk yang kedua, menjamin keilmiahan. Filsafat ilmu menetapkan standar kebenaran, metode, dan prosedur ilmiah. Ia jadi seperti mengawasi agar apa? Agar teorinya, penelitiannya, dan praktik pendidikannya dibangun atas dasar logika, bukti, dan penalaran yang sahih. Jadi bukan hanya sekedar pendapat atau kebiasaan semata. Ini juga menunjukkan bahwa ilmu pendidikan itu sudah teruji dan dapat dipertanggungjawabkan dan bisa juga berkembang secara rasional. Buat yang selanjutnya yaitu menegakkan nilai-nilai. Melalui aspek aksiologi, filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak hanya sekedar mengajar pengetahuan, tetapi juga berlandaskan dengan nilai kemanusiaan, nilai keadilan, etika, dan kesejahteraan. Jadi mengingat bahwa tujuan akhir dari pendidikan itu apa? Jadi tujuan akhir dari pendidikan itu adalah membentuk manusia yang bermoral dan beradab. Jadi bukan hanya sekedar mentransferkan informasi doang. Jadi itu tuh berkemukakan berdasarkan fakta, berdasarkan tujuan, tidak hanya sekedar mentransferkan informasi atau memberi pemahaman kepada peserta didik. Buat pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi lapangan uji dan sumber gagasan bagi filsafat ilmu. Saat pendidikan berjalan nyata berpusat pada manusia dan bermanfaat, ia dapat melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Seperti apa pertanyaannya? Yang pertama, apa hakikat manusia dididik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara terbaik memperoleh pengetahuan? Pertanyaan yang ketiga, nilai apa sih yang harus dijunjung? Dari pertanyaan ini, kita dapat memacu filsafat ilmu untuk terus menyempurnakan konsep, menyempurnakan teori, dan kerangka berpikirnya. Selain itu, keberhasilan pendidikan dalam penerapan prinsip ilmiah membuktikan bahwa filsafat ilmu relevan dan berguna bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi kehidupan yang nyata, sehingga ia terus berkembang dan tidak hanya menjadi wacana yang abstrak saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa disebut pisau analisis antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena apa? Karena ketiga cabang tersebut mampu membedah masalah pendidikan sampai ke akarnya, sehingga masalah terlihat jelas, terukur, dan dapat diselesaikan secara tepat. Ontologi, pembedah pertanyaannya, apa hakikat pendidikan? Apa itu manusia peserta didik?
Apa yang ingin dibentuk? Nah, jadi ini menjelaskan apa yang sesungguhnya kita hadapi dan apa yang sedang kita tuju sehingga tidak salah arah. Yang kedua, epistemologi. Pembedah pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara memperoleh penyampaiannya dan menguji kebenaran pengetahuan dalam pendidikan? Metode apa yang cocok? Nah, dari ini kita dapat meneliti cara kerja dan keabsahan proses pembelajaran. Untuk selanjutnya ada aksiologi. Pembedah pertanyaannya seperti ini. Untuk apa pendidikan dilakukan? Nilai apa yang dipegang? Apa manfaat dan etis? Nah, ini pertanyaan tersebut menguji tujuan, manfaat, dan tanggung jawab moral pendidikan. Ketiganya bekerja sebagai pisau yang memisahkan, meneliti, dan merapikan setiap sisi permasalahan pendidikan sehingga solusi yang diambil dapat tepat pada sasaran dan apa yang diinginkan. Baik teman-teman, untuk pertanyaan yang keempat itu contoh konkret penerapan. Ini dalam kebijakan pendidikan dapat menyusun kurikulum merdeka berdasarkan landasan filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau berdasarkan ontologinya, kita dapat mengakui hakikat siswa sebagai individu unik yang berkembang, bukan wadah yang kosong yang diisi materi. Untuk epistemologinya, kita dapat menggunakan metode belajar berbasis proyek, eksplorasi, dan pengalaman. Jadi tidak hanya sekedar hafalan sebagai cara memperoleh pengetahuan yang sahih. Untuk aksiologinya apa? Bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter, mandiri, dan berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Dalam kurikulum, penentuan materi pembelajaran. Ontologi, memilih materi sesuai hakikat ilmu dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Jadi, seorang calon pendidik itu harus tepat memberikan materi, tujuan materi, dan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan, tujuan, dan kemampuan peserta didik. Untuk epistemologi, menyusun urutan materi dari yang mudah ke yang sulit serta memuat cara pembuktian kebenaran. Jadi ketika kita sebagai calon guru harus bisa belajar menyusun urutan materi. Jadi ketika anak itu diberikan materi itu dari yang mudah dulu, ketika sudah berkembang di yang sedang, dan nanti menuju ke yang sulit. Jadi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tujuan peserta didik. Aksiologi, menyisipkan nilai etika, moral, dan tanggung jawab dalam setiap mata pelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, penerapan pembelajaran berbasis inquiry. Ontologinya, guru memandang siswa sebagai makhluk sosial yang berpikir dan aktif dalam menemukan pengetahuan. Epistemologi, mengajak siswa mengamati, bertanya, meneliti, dan menarik kesimpulan secara ilmiah. Jadi seorang guru itu harus bisa mengajak siswanya buat berkembang. Jadi tidak hanya diam mendengarkan, tapi siswa juga harus memberanikan diri buat apa? Buat bertanya kepada guru. Buat apa? Buat bisa memberikan kesimpulan kepada gurunya. Jadi setiap ada diskusi atau ada pembelajaran, jadi anak-anak tuh tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi bisa menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, buat yang aksiologi, menanamkan sifat jujur, teliti, dan menghargai pendapat orang lain selama proses pembelajaran. Baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.